orang sakit dan sehat itu dengan faktor hati 70%. Kalau ulangi, yang menentukan apakah selalu sehat dan tidak loro niku hati niki 70%, fisik niki 30%. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya wal mursalin sahabah wa tabi'in wal malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi wa liwalidayhi wa masyahi wa ma nawaina kulli niyatin salihah wa li qada'i hajatina bi sirril Fatihah. Syaratul Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid darin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sesungguhnya kami telah memberi bala. Bala itu hakikatnya ujian. Dan hidup ini memang ujian. Bukan untuk cari senang-senang, bukan sekedar makan, ya, minum, tidur, ya, apalagi sekedar membaca HP, WA. Jadi hidup ini ujian. Duduk panjenengan diuji Allah, berdiri, tidur, ya, menggerakkan badan itu semua ujian. Kalau semua dilakukan karena Allah, lulus. Tapi kan berat, Pak. Ya. Yang kedua, hidup ini menurut Nabi adalah nanam mazra'ah. Ya, hasilnya nanti setelah mati. Jangan diukur hasilnya sekarang. Jadi hidup itu nanam. Dan dengan hadir di sini juga nanam, nanti kemanapun nanam. Kalau nanamnya baik, hasilnya baik. Kalau nanamnya enggak serius, hasilnya juga pasti tidak baik. Yang repot ibu bapak sekarang ini enggak nanam kepengin panen. Pikiran-pikiran ngaten niki kata. Seperti orang sekolah, orang ujian lah, tapi pengen mendapatkan ijazah. Ya ijazah saya ada, tapi ijazah saya palsu. Ya berpikir seperti inilah yang bagus. Jadi setelah perang Badar, ibu bapak, 2 tahun setelah Nabi ke Madinah, namanya orang diserang, Pak. Ya Nabi sekuat tenaga bertahan yang hanya dengan 313. Lah orang-orang Quraisy berangkat dari Makkah itu 1000. Dan Allah sudah berjanji kepada Nabi Muhammad, kalau nanti sudah diizinkan perang, pasti dibantu Allah. Dan akhirnya Allah menurunkan tentara malaikat. Maka malaikat tertok 10.000, Pak. Ya menanglah, alhamdulillah. Itulah janji Allah, nasrum minallah. Ya, kalau semua diniati karena Allah, lah setelah perang Badar mereka kalah dan terbunuhlah Abu Jahal, Abu Lahab, Bapak Ibu. Allah memberi kekeringan di Mekah itu 7 tahun. Nabi kan di Madinah. Diberi balak, ya, bita awati Sayyidina Muhammad ba'da yami batin sab'a sinin. Jadi 7 tahun kering. Sekarang panjenengan El Nino baru 2 bulan. Pinter, 2 bulan atau 3 bulan? Ya, belum apa-apa. Ini waktu itu Mekah
diberi kekeringan sampai 7 tahun. Masya Allah. Itulah janji Allah. Ya. Jadi kalau kita menolong Allah, ya Allah mesti menolong kita. Ya, ini yang surullah. Saya selalu mengulang-ulang agama kita ini Islam. Allah tidak menerima agama selain Islam, tapi ketaatan beragama itu bukan pada Islamnya, tapi pada Gusti Allah. Ini yang selama ini kan dibelokkan ini. Ketaatan kita, kefanatikan kita kepada Islamnya kan tidak benar. Wong Islam itu milik Allah. Panjenengan subuh tadi nggih usolli fardu subuhi lillah. Yang mungkin tidak biasa dilafalkan, ya tidak apa-apa, itu beda pendapat. Imam Abu Hanifah yang harus dilafalkan hanya Imam Syafi'i. Ya, jadi niat dalam hati Allah Akbar boleh. Nah, Imam Syafi'i memang beliau ya mengharuskan nawaitu usolli. Jadi beda pendapat tidak apa-apa. Sekali lagi yang bahaya beda pendapatan. Pemilu masih kurang suwi, orang sudah saling berkhianat katanya. Ya memang di politik loh, tidak mentolo khianat, jangan hidup di politik. Ya. Jadi, tapi Imam Syafi'i itu, ibu bapak, walaupun beda pendapat, hormatnya kepada Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi luar biasa. Sampai 2 kali. Jadi Imam Syafi'i itu ibu bapak lahir di Palestina. Umur 6 tahun ayah meninggal, oleh ibunya tiba pulang karena dulu yang di antara 4 mazhab itu yang nasabnya langsung Nabi itu kan Imam Syafi'i. 6 tahun dibawa pulang ke Makkah oleh ibunya, tidak diasuh sendiri bu. Orang Arab itu kalau di kota Makkah ini ibu-ibu, bapak-bapak bahasanya kan jelek. Dikirim ke suku Hudzail, suku sudah jauh dari kota Makkah karena bahasanya paling halus. Sampai 5 tahunan lah. Kembali pada ibunya, belajar ke Mekah. Gurunya Muslim bin Khalid, Imam Sufyan bin Uyainah. Umur 13 tahun, beliau sudah ke Mekah berguru pada Imam Malik. Saya beda pendapat, orang mengatakan hadis Bukhari Muslim paling sahih, iya. Tapi sebenarnya yang paling sahih pertama Imam Malik. Karena hadis yang di Bukhari Muslim itu juga mengambil daripada Al-Muwatta'nya Imam Malik. Jadi Imam Malik itu sangat hati-hati kalau menerima hadis. Kalau ada orang Madinah tidak mau Pak. Jadi orang dari Yaman, dari Mesir, dari Irak misalnya, ini saya pernah dengar Nabi begini kan, sesama sahabat Nabi pernah ketemu dengan Nabi, tapi loh kamu bukan orang Madinah, aku tidak kenal sampean, kamu itu sholatmu ya apa? Ukuran berita itu bisa terima dan tidak, ukuran sholat. Kalau betul sehari 5 kali, oke, 5 hari sekali. Apalan bu kapu gampang lalian apa enggak itu lek ndak orang Madinah ndak mau terima Imam Malik Bapak Ibu. Makanya saya ngikuti pendapat bahwa hadis yang paling sahih yang pertama adalah Al-Muwatta. Imam Malik yang pertama kali nyusul hadis itu. Baru setelah Imam Syafi'i dengan 2 kitab hadis. Imam Syafi'i itu punya 2 hadis, cuma ndak nyampe kita atau kita yang ndak suka baca. Satu Musnad Asy-Syafi'i. Itu hadis yang disebutkan dari mana, dari an hadasana itu musnad. Dan ada mukhtaliful ahadis. Imam Syafi'i itu punya kitab kumpulan hadis yang di situ sudah dijelaskan oleh beliau. Hadis ini ada berbeda pendapat, ikhtilaf antara para sahabat. Itu sudah baru setelah generasi Bukhari Muslim, dan ketepatan Imam Bukhari juga bermadzhab Syafi'i, Imam Muslim juga bermadzhab Syafi'i, maka hadis-hadis yang ada di Bukhari Muslim itu juga ngambil dari Imam Syafi'i dan ngambil Imam Malik. Nah, tapi yang menarik Ibu Bapak, jadi Imam orang cinta ilmu gitu. Ini cerita Imam Syafi'i, Masya Allah. Orang kalau cinta ilmu betul-betul tidak pernah kesulitan duit Bu. Luwe-luwe, sodakoh ya akeh.
hidupnya tidak bermanfaat. Ya ilmu, kan janji Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dulu sudah saya jelaskan, kata darajat di sini ini hubungan dengan ilmu. Artinya Allah, kalau tinggi mana derajat ilmu dan iman, Allah menyatakan tinggi derajatnya ilmu, bukan iman. Betapa Allah sangat menghargai ilmu. Karena apa? Karena orang sakit beriman karena ilmu. Ilmu ini kurang, iman ini rusak. Makanya ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad bukan sholat, bukan zakat, bukan poso, apalagi umur 2 bulan sekali itu, saya khawatir masuk neraka pertama itu. Kok ngaten? Bab selama ini kita bisa salah, Pak. Ulama kita kan ditekankan kesalian pribadi. Sholat, zakat, bangun malam, tapi tonggo ini kayak somangan dicarno wae. Kan itu riwayat yang saya sering menyampaikan tuh sahih, Pak. Bendina poso, coba Bu, Pak. Malam hari bangun malam, poso lu bagus. Tapi tangga ini kesulitan, tidak pernah mau bantu, tidak pernah hatinya tuh tergetar, tidak punya empati. Tidak duwe rasa welas terhadap kesulitan orang. Kalau perlu kan di depan rumah, ya sudah tidak menerima orang minta-minta. Kalau tulisannya itu Pak, ya, kalau perlu ada anjingnya. Yun saya hubungi ibu saya, guru saya itu orang selama panjenengan dimintai orang itu sebenarnya orang itu kan digetarkan hatinya oleh Allah. Maka orang kalau masih dimintai orang harus diberi berapapun. Orang tidak jadi makanya kesimpulannya orang yang dimintai orang itu orang yang dikasih Gusti Allah. Jangan malah ngaji ini turun tutup. Dilapor nih Kanjeng Nabi niko, Kanjeng Nabi tonggo kula si fulan. Kenapa? Bendino poso ya Rasul, Masya Allah. Malam hari bangun ibadah, Masya Allah, kabul min Allah. Tapi tonggo ini dalam keadaan sulit apapun tidak pernah mau bantu. Dia cukup dengan kabul min Allah. Akhirnya Kanjeng dawuh, catat orang itu haram masuk surga. Coba. Kan selama ini kita bisa salah bahwa masuk surga itu ukurannya sholat. Tidak. Makanya surat Al-Baqarah 251 Pak. Al-Baqarah 251. Laula taqullah an-nas ba'du bi ba'din la fasad al-ardu. Jadi Allah itu selalu menurunkan wali. Seandainya Allah tidak menghalangi, menjaga ba'duhum, yang pertama orang yang nakal-nakal, bi ba'din yang kedua itu orang suci wali. Oh, bumi sudah ditutup oleh Allah. Lah ternyata di dalam kitab-kitab tafsir yang disebut wali itu bukan orang yang sholatnya akeh, bendina poso, bendina umrah tiap bulan, boten. Orang yang paling sakhok dermawan. Ukuran utama wali itu boten medit, tidak sah, tidak apa bakhil, metu kecambai, gegembanya orang. Kata orang tua kan gegembanya orang netes itu kan boten mungkin tuh orang gegembanya boten netes, tapi itu menggambarkan orang saking meditnya sampai metu kecambai. Ya, jadi orang itu haram masuk surga. Coba Kanjeng Nabi kalau salah, saya sering mengulang agar kita tidak salah. Islam ini rahmatan lil kesalahan sosial, Pak. Salehnya pribadi kita sebagai orang yang taat secara pribadi itu harus digunakan untuk mewujudkan kesalahan sosial. Golek ridho Allah itu paling mudah dengan membantu orang kecil, dawuh Kanjeng Nabi. Utlubul ridho Allah min fuqara wal masakin. Carilah ridhoku kata Allah dengan membantu orang fakir miskin. Makanya ibu-ibu bapak ndak puasa Ramadan nggak mampu kok ngeloro, di luar Ramadan nyaur juga nggak mampu, bayar fidyah selesai, diberikan fakir miskin. Jadi hablum minallah bisa diganti hablum minan nas.
Ibu-ibu niku bapak-bapak kalau ngimami sholat ada seorang ibu gendong bayi, sholatnya dipercepat, tidak perlu surat dodo. Memang hadis Nabi sebenarnya yang diperpanjang kan rukuk sujudnya, terutama sujud itu harus lebih lama. Ya ada pun orang seneng suarane apik, seneng maca dawa nggih monggo mawon lah, itu soal pilihan hidup kan memilih. Ya, tapi sebenarnya yang harus diperpanjang itu bukan bacaan salat, kira Al-Qur'annya, sujud Pak terutama. Orang yang sedang paling dekat dengan Allah waktu sujud itu berlama-lamalah di situ. Insya Allah semua yang panjenengan kehendaki dikabulkan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi gendong bayi krungu nangis, sholatnya dipercepat. Ini kan ya hablum minallah bisa dikalahkan oleh bayi, hablum minan nas bayi. Lho niku Kanjeng Nabi. Maka kalau ada orang tiap bulan umroh tapi tonggone ora iso mangan dijarano ae dilapurne Kanjeng Nabi, bisa kuwatir ya orang itu masuk neraka, haram masuk surga orang itu. Karena apa? Kiai kita juga salah selama ini kan ditekan kesalahan pribadi. Tidak, Islam itu rahmatan lil alamin, kesalahan sosial. Tidak hanya kepada manusia, lil alamin kan makhluk. Nah, makhluk kita sudah sulit. Ibu-ibu di depan kita sudah ada 5.000 penyakit. Ya baca kemarin. Karena apa? Ini kan makin panas. Apalagi 40 tahun lagi diperkirakan itu akan datang sekitar 5.000 macam penyakit. Karena apa? Kalau nanti maturnya, dan ini saya percaya karena tulisannya profesor dari ITB, Bu, itu bersama dengan orang-orang dari ahli dari luar negeri. Jadi bumi panjenengan sekali lagi ini ngelilingi matahari sudah ada percepatan setahun 7 menit. Yang boten kroso setahun lebih cepat 7 menit. Cepat perkiraannya 40 tahun lagi, kalau ini tidak berubah dan apalagi makin cepat bumi ini, ya nanti sehari semalam boten 24 jam, hanya 20 jam. Itu 40 tahun lagi, Pak. Panjenengan tasik sugeng napa mboten? Bu. Ya buka-buka, kula sudah awal 40 tahun lagi udah 100 tahun. Tapi bahayanya apa? Makin panas. Bumi ditanami apapun makin sulit tumbuh apapun, dan disitulah nanti ya dimungkinkan itu 5.000 penyakit baru dari binatang, zoonosis. Karena habitat binatang sudah tidak ada. Ketika binatang sudah di tempatnya, di rumahnya yang nyaman sudah ada, lari ke tempatnya manusia, lah itu nular. Dulu tidak pernah ada. Corona kemarin diprediksi kan itu, Pak. Itu sebenarnya itu COVID itu kan virusnya lowo, Pak. Dan kalau mau entek bendina digoleki ditembak, ya golek lowo. Akhirnya pindah ke manusia. Dulu tidak pernah ada penyakit yang dari binatang pindah ke manusia. Saat ini sudah mulai, karena apa? Faktor habitat. Saya dulu kalau ngajar ke Gresik itu selama 4 tahun saya ngajar waktu di Bunga. Itu di pinggir napa niku tambah-tambah itu kan namanya kuntul tuh, Pak. Saya kintai, Pak. Krono orang di situ di Manyar itu kan ada warung, ada 10 itu jualan kuntul, Pak. Gurih memang kuntul itu. Tapi ketika tidak ada kuntul itu bahaya ternyata sekarang. Itu sudah Allah ngatur semua, harus sekian burungnya harus ada. Ya nyucek kalau ingin dari Nganjuk susah, Bu. Sewengi entek nandun berambang. Napa? Tikus nih ratusan ribu tak semalam. Karena napa? Ya ada yang bilang lah ulo entek. Lah ulo niku biasanya kan makane tikus. Lah sekarang itulah Allah tuh udah wasama rawa zat keseimbangan itu penting. Hidup itu harus seimbang. Ya, Masya Allah. Lah ini juga begitu kembali pada. Tapi saya kembali pada Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu walaupun tidak setuju dengan pendapat Imam Abu Hanifah, setiap hari meski makamnya Imam mendoakan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu sholat tidak pakai kunut. Imam Syafi'i harus pakai kunut. Tapi Imam Syafi'i bendino yang kuburan Imam Abu Hanifah mendoakan pada beliau. Beda pendapat gak apa-apa, tapi hormat pada guru. 4 tahun dia beliau. Yang berlama memang di Madinah dengan Imam Malik itu sampai ada 17 tahun. Terus diperintah jadi hakim 6 tahun, setelah itu
krungu ada ulama besar di Irak, pergi ke Irak 4 tahun, baliknya Mekah 4 tahun, pergi ke Irak lagi 4 tahun ke Imam Abu Hanifah. Setelah itu di Mesir 6 tahun meninggal dunia, umurnya hanya 54 tahun. Kalau gak kerasa kita tahu. Tapi kemanfaatan hidupnya itulah ilmu. Orang kalau sudah seneng ilmu, Allah darajat. Jadi kata derajat di situ itu hubungan dengan ilmu. Lewong seneng ilmu, derajat dipari Allah, Bu Pak. Segalanya mudah, pangkat, duit, segalanya kok bayang-bayang derajat Allah. Allah la yukhliful Allah tidak akan mengingkari janjinya. Makanya monggo anak-anak kita itu ya didukung cinta ilmu, bukan cinta gelarnya dong. Kadang-kadang kan kita suka anaknya gelar ilmu nih gak ada. Dan Allah mesti tidak rela seperti orang Mekah memusuhi Nabi, akhirnya kalah dengan perang Badar, diberi bala Allah kekeringan 7 tahun. Kama balauna ashabal jannah, seperti Allah pernah memberi ujian cobaan pada ashabul jannah. Jannah secara bahasa artinya kebun. Kok diartikan surga dalam pengertian nanti di akhirat. Nah di sini al-jannah ini kebun. Ini kira-kira kurang 50 tahun lahirnya Nabi Muhammad. Di akhir Nabi Isa, sebelum Nabi Muhammad lahir, itu ada orang kaya, ceritanya begitu Bapak, di Yaman, di Sirwan. Sirwan itu kota di Yaman. Bapak itu sugih Bu Pak, tapi dermawan. Kebun kurmanya, kebun anggur, kebun macam-macam, dan setiap panen langsung zakat. Situ Bapak, cerita ashabul jannah. Inilah makanya ngaji tidak boleh. Kalau kampanye kan menerjemahkan jannah di swarga. Yang maksud jannah di sini sebenarnya kebun. Lah, anak-anaknya itu semua medit. Bapak ya bapak, rukunan anak-anak. Pokoknya nanti panen akeh kita sepakat satu pun orang miskin tidak boleh diberi. Satu pun. Makanya ayat berikutnya, nggih, wa id aksamu la yasrimunnaha musbihin. Pokok besok pagi kita panenan subuh dan kita janji loh, kita aja kurang. Jawabannya ngaten Bu Pak, kami aja kurang kok diberikan orang fakir miskin. Bu Pak, lek nuruti kurang. Apa manusia pernah cukup? Pernah cukup Bu Pak? Tidak pernah cukup. Nabi sampai pernah itu loh dawuh. Upama ada orang diberi gunung, tapi gunung emas, bukan gunung waktu loh Pak. Itu mesti jalur luru. Dan upama diberi 2, dia mesti minta 3, 4. Akhirnya sahabat polu ya Rasulullah, sampai kapan? Sampai mati. Belum mati dia kurang. Manusia kan tidak ada dengan harta. Lah ini anak juga begitu. Akhirnya pagi itu betul sepakat ya. Wala yastasnun, dalam arti yastasnun tidak ada mustasnanya, tidak ada pengecualian. Orang miskin siapapun tidak ada pengecualian. Lek miskin satu pun tidak boleh diberi. Sepakat medit. Ini kan nawa itu medit bareng-bareng makmuman lillahi ta'ala. Akhirnya Allah tidak rela. Malam hari itu malaikat diperintah fatofa alaihim ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Mereka sedang tidur, kesempatan malam hari untuk besok pagi panen itu dengan kesempatan jelek tadi, malam itu sudah dihancurkan Allah. Buat Allah tidak sulit. Akhirnya fa asbahat kasarim, akhirnya sudah malam itu gelap gulita rata dengan tanah. Sorim, sot rom ro mim. Jadi serem itu soal Quran berarti. Wah serem. Sorim. Lah paginya akhirnya ibu bapak berangkat betul. Ya, sepakat. Ya. Fatana tau musbihin adiktu ala harsikum in kuntum sorim. Betul loh. Sepakat loh semalam kita tidak ada pengecualian. Satu pun orang miskin tidak boleh diberi. Kita aja kurang. Oh no.
Padahal sudah rata dengan tanah. Dalu niku kebun yang subur-subur, kurma, anggur dan segala macam apel, macam-macam lah buah-buahan itu kan di Yaman, subur. Di sana ada bendungan Ma'rib itu. Okay. Pagi fantolaku, intolako itu bimana dhahaba, intolako itu bimana dhahaba, pergi. Bisa siang, bisa malam bu. Dhahaba, ya dhahabu, ya intolako, ya intoliku, niku pergi. Bisa siang, bisa. Tapi li asro yusri itu sudah perjalanan masih malam hari. Subhanalladzi asro. Lailan. Sebenarnya ibu bapak ayat Isra Mi'raj itu upama tidak ditambah lailan yang artinya malam, kalau sudah disebut asro itu mesti perjalanan malam hari. Mengapa Allah masih nambah lailan untuk meyakinkan betul bahwa itu perjalanannya bukan siang, memang malam. Dan lailan itu tidak pakai al. Mengapa? Karena waktunya tidak sampai seluruh malam. Nabi kan hanya 6 jam lah, 7 jam kok Makkah, Palestina sampai Sidratul Muntaha. Lah ini jadi paginya sepakat fantolaku berangkat ke kebun-kebun wahum yatakhafatun, masih dengan bisik-bisik sesama konco, bukan konco, saudaranya, alla yadkhulannal yaum alaikum miskinun, satu orang. Bajak maknya kan masakin, miskinun masakin, fakir satu, fakir jamaknya fuqara. Jadi masakini bu itu artinya orang-orang miskin. Jadi kalau ada orang senang irama masakini itu berarti iramanya orang-orang, karena di TV ada, oh sekarang waktunya ya penayangan irama masa ini, berarti ini orangnya iramanya orang miskin. Kalau bahasa Arab. ini pagi itu saya sepakat mau berangkat dari rumah Pak Bu. Sepakat loh. Satu pun orang miskin tidak boleh diberi. Padahal sudah sorry, sudah rata dengan tanah malam itu, dalam keadaan sorry, dalam keadaan gelap sudah dianjurkan oleh Allah. Akhirnya ya wa afau wa qadau ala hardin qadirin, sama, dan kita mampu loh untuk berbuat seperti itu. Ghadan paginya itu lah, akhirnya sampailah sawah Bapak Ibu ya. Fi dzannihi maradu ayukhrimul masakin, bahkan ini ditafsirkan mengharamkan satu pun orang miskin. Harama yukhrim, haram. Haram itu bu, kalau setelah ro pak ada alifnya itu dilarang. Kalau haram setelah ro tidak ada alifnya itu suci, tanah haram. Makanya masjidil haram itu sing bener ono alife minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Karena orang non muslim haram tidak diperkenankan masuk masjid. Apa jenengan dulu saya sampai sekarang masih ada sang mari dari Malang. Monggo Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungandang. Sampai sekarang ada namanya masjid itu buatan Masjidil Halal, Pak. Pulang haji muring-muring, Bu, Pak nesu. Ini masjid kok dilarang? Tidak boleh, yang benar masjid. Wah, ini orang Madura, kan ternyata Kiai itu Kiai Madura, Pak, ceritanya di Kedungandang itu, Kelurahan Bumiayu. Pulang bangun masjid lagi, ada masjid lama dibangun baik, namanya Masjidil Halal. Sampai sekarang Pak, saya 3 kali diundang di masjid itu pengajian, saya sudah menyarankan, gimana Ustadz nggak berani, ini dulu orang paling pinter di kampung sini dan karena sudah meninggal, ya biar tetap Masjidil Halal seperti ini. Jadi haram pun memang orang non muslim haram. Tapi haram tidak ada alifnya, itu namanya suci. Muhrim, keluarga itu kan harus disucikan. Muhrim, haram, mahram, muhrim, mahram gitu. Jadi sampai sekarang ibu bapak kalau rekreasi ke Malang monggo, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungandang, ya dekat Burik, udah dekat. Sampai sekarang saya udah nyarankan itu, ini keliru nyusewu. Pak, dulu katanya pulang haji itu memang dia marah-marah Pak Kiai ini. Masjid kok haram? Tidak betul, masjid ya halal.
Makanya masihnya sampai sekarang masih halal. Ya, literasi. Ya, lah. Akhirnya ibu bapak setelah nyampe di kebun bingung. Falamma ra'aha qalu innal dhallun. Kita tidak salah jalan. Kita ini dolin. Kita tersesat ini. Ini bukan kebun kita. Sebab sudah rata dengan tanah, Pak. Itulah Allah. Medit kok disengaja. Dan rukun jamaah. Ini medit jamaah. Jadi malam hari itu sudah nawa itu medit makmuman lillahi. Akhirnya falamma rauha, ketika pagi itu sudah melihat tanahnya, kebunnya, qalu, mereka ucap, kita sakitna dolun, kita ini tersesat. Bukan ini kebun kita. Padahal ya itu. Banahnu mahrumun. Atau kita ini sedang dibuat bingung gitu. Mesti ada orang-orang niat jelek membuat kita ini bingung. Padahal enggak. Ya itu kebunnya, Pak. Sudah rata dengan tanah. Lah alhamdulillah ya. Ada salah satu dari anaknya ini yang bagus sebenarnya. Ternyata dari saudaranya ada riwayat 10 orang itu qala ausatuhum, yang paling afdol, ausatuha, yang tengah-tengah, yang moderat, khairul umuri ausatiha, ummatan wasaton di Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton moderat, ojo kereng-kereng dadi wong. Datang kemarin saya cek lagi Bu dari teman saya Duta Besar Saudi Pak Aziz itu, iya. Jadi di Saudi itu 19%, yang 6% menyatakan tidak percaya adanya Tuhan. Tuhan, kita tidak percaya. Berarti dari 9% diambil 6, tinggal yang 13 menyatakan ghairu mutadayyin, tidak agama ora penting. 9%. Di Iran paling banyak 47%. Tapi Iran tidak ada data tidak percaya Tuhan, hanya ghairu mutadayyin. Wis enggak agama enggak penting. Sing penting HP lah, kira-kira duit lah HP. Di Libanon 36%. Mengapa demikian? Itulah ketika agama diajarkan dengan paksaan. Di Iran, Bu, Pak, itu enggak pakai kerudung dibunuh. Harus. Itu kan keliru, wong. Ayat Quran yang turun pada Nabi Muhammad di Makkah itu belum ayat hukum, belum. Semua ayat turun di Mekah 13 tahun itu masih akhlak akidah. Belum ada perintah sholat, zakat, haji harus pakai kerudung, enggak ada. Jilbab lah yang betul. Istilah hijab itu sebenarnya salah gitu. Menurut Quran jalabib jilbab, bahwa jilbab itu apa? Pakaian wanita yang menutup semua anggota badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Itulah jilbab. Nah, sekarang yang desainer baju itu tidak pernah ngaji tafsir, ya seperti panjenengan di Masjid Nurul Iman, disebut hijaber. Ya, sekarang istilahnya hijab. Hijab itu kan tembok artinya, Pak. Terus sebelumnya tidak pakai kerudung, sekarang pakai kerudung, namanya hijrah. Kok begitu sederhana? Kanjeng Nabi hijrah itu berat kayak begitu, prosesnya 23 tahun, Pak. Ya. Tapi itu lebih bagus. Ini Indonesia sekarang menjadi contoh, Bu. Ketika tidak dipaksakan, sadar, sekarang paling bagus hampir semua pakai jilbab. Sing non muslim pun hari ini setelah diteliti banyak juga tidak pakai kerudung. Tapi di Iran, di Timur Tengah rata-rata kan dipaksakan, Pak. Ternyata akhirnya ya gelem tapi kira-kira ya melenek tapi terpaksa kan, melenek apa ya, bosen ini. Setelah diteliti ghairu mutadayyin. Makanya sekarang alhamdulillah khusus di Saudi semua kitab-kitab yang keras, yang pakainya harus kita moton itu ya, harus pakai jenggot, itu sekarang sudah memang jenggot sunnah tapi kan tidak diharuskan. Dulu kan udah jenggot itu mesti kafir, sekarang udah dirubah. Semua ulama-ulama dan itu malah pengaruhnya setelah Raja Salman 2 minggu di Indonesia.
Buku-buku yang lama yang pendapat keras ditarik semua, diganti dengan pendapat yang moderat. Dulu kan gayanya gaya keren Pak, gaya modern Imam Samudra, diganti Imam Syafi'i. Di sini benar-benar Imam Syafi'i, sebagian sudah pindah Imam Samudra. Di sana lo berubah. Ibu-ibu pakai kitomoton itu tidak boleh. Kenapa? Fitnahnya gede, banyak laki-laki akhirnya pakai baju itu Bu, kitomoton itu lungguh di tengah-tengah ibu-ibu, apa ndak anget. Ada fitnahnya. Ya makanya sekarang tetap kembali pada jumhur ulama, nggih, pendapat ulama yang umum bahwa aurat wanita itu semuanya kecuali wajah dan telapak tangan, itu aja. Ya sudah benar udah. Makanya perempuan boleh, ya, kemarin yang belajar ke ruangan kaca dari Saudi malah perempuan. Yang nyupir, yang sepak bola, yang apapun, konser udah ada. Ya. Iya, pro kontra. Ulama yang masih memegangi pendapat Wahabi paling keras di sana, Syekh Mukbil, itu tidak mau. Pokoknya tidak mau dengan perubahan-perubahan seperti itu, berubah menjadi moderat. Padahal Qur'annya harus moderat, wasaton. Ibu bapak Nabi ini kalau berpendapat, ngambil keputusan tidak pernah mendahulukan fikih, akhlak. Satu yang saya sering ceritakan itu Umar bin Khattab, tokoh Quraisy nomor 1, betina ingin membunuh Nabi, didoakan. Di Taif juga didoakan. Waktu peperangan sudah 1 lawan 1, Nabi ingin tinggal membunuh, mesti ditakoni, kamu mau bersahadat enggak? Ya mboten Muhammad. Ya udah mulia. Akhlak, ketika akhlak dijadikan dasar utama ngambil keputusan, Bu, akhirnya pola malah masuk Islam tidak sendirian, bersama seluruh pengikutnya. Makanya kalau kamu tak bunuh, dan pernah kejadian berulang-ulang ada dalam peperangan, Bu, Pak, ada orang sudah mau dibunuh itu bersahadat, tetap dibunuh. Sudah, loh, jangan, kalau sudah bersahadat tidak boleh, dia sudah menjadi Muslim. Tetap Pak, oh dia kan pura-pura. Keyakinan yang membunuh tadi. Pulang menghadap Rasulullah, ya Rasul, ini sudah kita ingatkan, sudah syahadat kok tetap dibunuh. Harus bayar kafarah, bayar denda. Nabi jawab, ya Rasul, aku punya keyakinan dia pura-pura. Loh, kan iso moco atine wong. Itu Allah. Urusan hati ini kembalikan pada wa hisabuhum, dawuh Kanjeng Allah, hisab, hitungan yang betul, hisab bukan hitungan kembali benar. Kalau sudah secara lisan sudah muslim, ya sudah selesai. Bukan, kita tidak berhak untuk meneliti apakah apa yang diucapkan betul-betul sama dengan hatinya, bukan urusan kita. Dan Nabi tidak pernah mengambil keputusan. Itulah makanya kalau di Jawa ini Nyun Sewu itu ono bener ya Pak. Surodiro Joyo Ningrat lebur dening pangas. Kekerasan siapapun itu kita halus, mesti sumeleh Pak. Ya. Di sini makanya harus mendengar, bapak-bapak harus mendengar innas sam'a wal basar, kan di sini Pak. Indra 6 itu, 5 indra itu yang harus didulukan mendengar, bukan melihat. Makanya di Quran sifat Allah yang 99 itu asmaul Sami'un alim. Tidak ada innallah alimun sami, tidak ada. Mendengar. Bu, kalau sering ngiling nih bapak-bapak, kalau ibu muring-muring didengar aja Pak. Jangan dilihat. Sama melihat istri sama sedang marah kita elek. Sama muring-muring. Jadi dengar aja. Selamat malah. Ya dengar. Itulah hati Pak. Saya kemarin diundang di Kecamatan Lengkong, Nganjuk. Ada orang tua 3 tahun stroke Pak. Orangnya tidak punya Bu. Kemarin karena dia mantu ngundang saya lah. Terus orang-orang cerita, Pak Ali ini sudah 3 tahun stroke, sekarang bisa jalan, bisa ngomong. Padahal tidak dibawa ke rumah sakit sama sekali. Kalau takoni Pak Lali, kalau jenengan mantun setur 3 tahun saya hanya lumah-lumah Pak, amben dari kembang amben.
Loh, sekarang sudah bisa ngomong jalan. Iya memang belum 100%, tapi alhamdulillah sudah kembali ya 80%. Sudah kemana? Kalau niki mboten duwe paling. Ya sudah, aku dikai loro Gusti Allah. Ya berarti aku maca salawat terus. Jadi sama sekali tidak dibawa ke rumah sakit, ke herbal nggih mboten. Istilah alternatif apa tusuk jarum mboten blas. Ya pokoknya berarti aku sumeleh pasrah Allah. Aku nyuwun Gusti. Nggih maca selawat, istighfar. Ya cukup, wong kula mboten duwe duwe sapa? BPJS. Kula mboten ngerti BPJS iku napa. Loh, hati Pak. Inilah makanya buku yang saya terima dari John Hopkins University itu teman di Amerika Pak. Itu Profesor Dr. Swedani ahli kesehatan, dia menyatakan the fundamental of health yang mengingatkan orang sakit dan sehat itu dengan faktor hati 70%. Kalau ulangi, yang menentukan apakah selalu sehat dan tidak loro niku hati niki 70%, fisik niki 30%. Mulanya dengan datang insyaallah ya subuh ya jamaah ngrungokne ngaji tafsir sampai ngantuk-ngantuk didik atine ayem muga-muga amin Allahumma amin. Nek mun senden-genden umur-umur pun kaya sampean umur wis widan nek senden kan mesti ngantukan. Gak apa-apa, tetep enten ganjaran Ibu. Sing penting lillahi ta'ala insyaallah. Hati kan ayem yang penting. Nota ayemnya hati ini lho angel larang regane gitu. Ini bukti real, Pak. Mboten sampean kelenggong. Mboten 3 tahun, Bu, Pak. Enggak punya uang saya ini. Nyun saya budi rahasia. Lho kula diundang ngriku niku mboten dikek amplop ya. Sampean. Tapi krana kanca, Pak, biyen pondok Lirboyo. Ora duwe dhuwit, ora apa-apa kalau perlu tak kei dhuwit sampean aku. Nyun sewu niki rasa dikodho-kodho. Dadi cuma diganti gedang sing akeh. Alhamdulillah, Pak. Kula kan sering beberapa hari ngaten ora apa-apa, Bu. Mosok ngaji ku kudu ana amplop enggak lah. Dan kula niku lek amplopnya pasti saya buang gitu loh. Pasti saya buang. Jadi nyun sewu niki rahasia aja ngomong. Dadi mboten niki wis kondo aku ngundang sampean tapi aja takok amplop. Enggak kanca ning pondok. Ya, sampean loro iso ngene aku teko iso ngene wis ya iku ibadah aku ngewangi sampean iki muga-muga barokah. Tak guyoni wau Bu, Pak. Aku lho bendino le amplop. Aku mesti tak buang. Guyon. Kembali pada ayat ini Bapak Ibu, alhamdulillah sing sitok ternyata sudah mengingatkan qala ausatuhum alam aqul lakum. Loh, tadi malam aku kan sudah mengingatkan, mbok kita ngikuti kebiasaannya bapak kita. Terus sambil tak bertasbih itu eling, bahasanya kan eling insyaallah lo eling jangan itu tidak betul, satu pun tidak boleh diberi, harus tetap diberi seperti biasaannya bapak kita yang sangat sakhok, sangat dermawan. Nah akhirnya ibu bapak inna kunna dhalimin semua qalu subhana rabbina, semua saudara-saudara yang lain tadi akhirnya subhanallah kami sekarang sadar ya Allah, subhana rabbina inna kunna dhalimin ya Allah, kami ini dhalim ya Allah, kami dhalim ya Allah. Faqbala ba'dhum ala batin yatalawamun, akhirnya setelah merasa dhalim nyuwun sepuro Gusti Allah saling menoleh gara-gara kamu, gara-gara sampean kan dulure 10. Ini gara-gara sampean. Ya talau saling melaknat, laim nih. Gara-gara sampean. Ya, padahal sudah diingatkan salah satu ausatuhum yang paling afdoluhum, paling baik, tetap enggak ngaku. Lah, setelah saling menyalahkan akhirnya ada yang sadar. Ya, qalu ya wailana inna kunna taghin ya Allah. Celakalah kami. Kami berjanji ya Allah, kami akan nanam lagi ya Allah, dan insya Allah ya kalau nanti tumbuh dengan bagus kami akan mengikuti meneruskan dermawannya seperti bapak saya. Akhirnya nandur lagi, panennya baik lagi. Ya, jadi ini contoh-contoh ya bahwa Allah itu kalau orang
itu sudah keterlaluan. Ini kan zakat keterlaluan nggih. Masa satu pun orang miskin tidak boleh, kan nemen loh. Dari ayat-ayat ini monggo Bapak Ibu kita sadar betul satu, bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Artinya kesalahan sosial. Bahwa secara pribadi kita menjadi orang yang saleh dan taat, ya. Tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama setelah kita menjadi orang yang sangat soleh, monggo kesolehan pribadi ini disebarno untuk mewujudkan kesalahan sosial menurut kemampuan kita. Toh Allah mboten maksa Allah. Apa harus zakat, sedekah? Zakat kan setahun sekali ya. Apakah harus bendino mboten? Ya. Yang harus bendino nyun sewu niku biasanya LDI, Bu. Sekarang sudah mulai banyak teman saya balik, itu ada kampus ini sudah 3 balik, Pak. Karena apa? Jadi neng LDI itu sing dadi amirnya sugih, Pak. Jadi zakat itu bendino, mingguan, ada bulanan. Ya, ada bulanan. Wis entek Pak Bondo kuntek aku melo sampeyan. Ya ngono kan pian tak eling. Wis melo sing ngaji tenanan wong mriko ndak tahu ngaji kitab. Nah, kembali pada ayat ini monggo dawuh hadis qudsi Kanjeng ini utlub ridhati minal fuqara wal masakin. Golek ridhone Allah itu yang paling cepat lewat fakir miskin, artinya panjenengan punya kelebihan apapun monggo mbuh bendina apa istilah Jum'ah berkah niku Pak, niku bagus apapun lah bagus. Nggih, muga-muga nggih ilmu yang kita sampaikan pagi ini manfaat masalah bidin wa dunya akhirat. Muga-muga panjenengan sedaya sing rawuh rumah tanggane barokah, rezekine barokah, umur panjenengan barokah, anak-anak kita saleh dan salihah, amin Allahumma amin. Dan sewaktu-waktu kula panjenengan kapundhut saking alam donya niki Allah paring takdir husnul khotimah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna auladana wa auladana wa auladana, ya Allah semua anak-anak kami Allah jadikanlah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran wa ahlil ibadah wa ahli tuqa wa la taj'al wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.